Saya ingin menjelaskan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegagan Timur 56, Jakarta Pusat. Proklamasi adalah pemberitahuan kepada publik. Proklamasi bisa juga dikatakan sebagai pengumuman resmi yang bersifat penting. Sejarah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momen sejarah yang menjadi salah satu puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk bebas dari belenggu penjajahan. Deklarasi kemerdekaan ini bukanlah peristiwa yang tiba-tiba atau tanpa perencanaan, namun merupakan sebuah dari pertemuan gagasan, idealisme, dan kebulatan tempat yang muncul dari rentetan peristiwa di sejumlah tempat yang melibatkan berbagai elemen atau bangsa, salah satunya yaitu peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dideklarasikan. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi tak lama setelah berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua tersebar. Dua serangan bom atom dari pasukan Amerika Serikat, mulai dari Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom di wilayah Jepang. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok hingga penyusunan naskah di kediaman Laksamana Tadashi Maeda yang memihak Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Namun pada intinya, sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan tentang pertemuan di Dalat, bagian kedua menjelaskan tentang pertemuan Soekarno atau Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda, dan bagian ketiga peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muardi memerintahkan Latif Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam melaksanakan keamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut berlangsung secara sederhana. Namun demikian, peristiwa tersebut membawa pengaruh yang luar biasa hebatnya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lipia Nurul dari kelas 9F. Saya akan mempresentasikan tugas IPS yang berjudul Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga presiden dan kelengkapan negara. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, PPKI negara menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting bagi sebagai berikut. A. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat PPKI bergendangkan untuk menyepakati pembukaan dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi undang-undang yang terdiri atas pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal 4 pasal aturan pelarian dari 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. B. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamisasi dalam musyawarah untuk mufakat lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengiringi penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. C. Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajah Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. D. Pembentukan kemerdekaan. Mars Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat panitia kecil mengajukan ada 13 kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presiden yang bertanggung jawab kepada presiden. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ditandai dengan bacakannya teks proklamasi oleh RI Soekarno tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang membelakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kronologis lahirnya atau terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berikut ini rangkaian kronologis terbentuk NKRI. 29 April 1945 BPUPN Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggota 63 orang. Tanggal 6 Agustus 1942 bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu Jepang sedang menjajah Indonesia. 7 Agustus 1945 BPUKM kemudian berganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 9 Agustus 1945 bom atom kedua kalinya dijatuhkan di kota Nagasaki. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 10 Agustus 1945 saat Soekarno kembali dari Dalat Duta Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945 Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. 6 Agustus 1945 pada saat hari dini para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rangas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Syaiti Malik.
17 Agustus 1945, pagi hari dini, kediaman Soekarno di Jalan Pengasahan Timur 56, teks proklamasi dibaca tepat pada pukul 10 WIB dan dibarikan bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. Peristiwa tersebut disebut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan UUD 1945 dan terbentuknya NKRI setelah terpilih RI Soekarno dan Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selepas proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya diakui dunia, jalur diplomasi menjadi jalan yang dipilih untuk menghalang pengakuan dunia di tengah ancaman militer Belanda yang berencana merebut kembali Indonesia dengan memanfaatkan sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, dikuasainya kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia oleh agresi militer Belanda, memicu serangan balasan dari militer Indonesia. Terdapat Belanda sebagai bukti pada dunia bahwa TNI masih ada dan melakukan perlawanan demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perundingan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Gangguan terhadap kedaulatan negara masih berlangsung. Selain pertempuran, upaya perundingan terus diupayakan. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, gangguan terhadap kedaulatan negara masih berlangsung. Selain upaya perundingan, pertempuran tetap terjadi di berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Prasetya Pauji dari kelompok 1 IPS. Akan membacakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilatar belakangi oleh beberapa pertempuran diantaranya. Pertempuran 10 November di Surabaya. Dalam buku 10 November 1945, Gelora Kepahlawanan Indonesia 1992, karya Berlan Setyadijaya, pertempuran di Surabaya dipicu oleh insiden perobekan bendera di Hotel Yamato dan tewasnya Malabai perwira Inggris. Pada 10 November 1945, Sekutu memberikan ultimatum pada rakyat Surabaya untuk menyerah dan memberikan persenjataan mereka kepada Apnel. Ultimatum tersebut diacuhkan oleh masyarakat Surabaya dan mereka memilih bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kolonel Sungkono Bung Tomo membakar semangat bertempur rakyat melalui radio perjuangan. Diperkirakan ribuan rakyat Surabaya meninggal dalam pertempuran ini. Untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya,
tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa berlangsung pada 26 Oktober sampai 15 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini adalah keinginan sekutu untuk mengambil alih kota Ambarawa. Pahlawan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi terhadap VOC. Hal tersebut ditentang oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu hingga mampu menahan beberapa tentara sekutu. Pertempuran terus berlanjut demi mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember, TKR berhasil memukul mundur pasukan sekutu hingga ke Semarang. Pertempuran Medan Area berlangsung dari 10 Desember 1945 sampai 10 Desember 1946. Latar belakang terjadinya pertempuran ini adalah perampasan dan penginjakan lencana Merah Putih oleh pasukan sekutu. Selain itu, pasukan sekutu juga mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Medan agar menyerah dan memberikan persejahteraan kepada sekutu. Namun ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Medan sehingga sekutu melancarkan aksi militer pada 10 Desember 1945. Rakyat Medan merespon tindakan tentara sekutu dengan melanjutkan perlawanan. Rakyat Medan yang tergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia dan Komando Resimen Laskar Rakyat mengalami beberapa kesulitan dalam pertempuran sehingga mengharuskan mereka mundur ke arah Pematang Siantar. Peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada 24 Maret 1946. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah ultimatum tentara sekutu yang memerintahkan pengosongan kota Bandung pada 24 November 1945. Tentara Keamanan Rakyat menolak ultimatum tersebut dan bersiap untuk melakukan perlawanan di kawasan Bandung Utara. Atihas Nasution sebagai pemimpin pasukan tentara merundingkan rencana opsi perlawanan dengan Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri pada masa itu. Sultan Syahrir menolak opsi perlawanan dan memerintahkan tentara dan rakyat Bandung untuk mengungsi ke arah Bandung Selatan pada 24 Maret 1946. Sebelum melakukan pengosongan kota, tentara dan rakyat Bandung melakukan pembakaran terhadap gedung-gedung penting agar tidak dapat digunakan oleh tentara sekutu. Peristiwa pembakaran tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api.